Halo, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Faris di channel Faris No Limit. Berita kali ini, banyak pihak menyamakan unjuk rasa anak-anak muda dan aktivis pro-demokrasi di Thailand seperti demonstrasi anak-anak muda sebaya mereka di Hong Kong. Tidak ada pemimpin tunggal, mereka digerakkan semangat mendobrak kemapanan para elit, memperjuangkan demokrasi lebih luas dan mengangkat isu sensitif, menjalankan unjuk rasa dengan taktik hampir serupa, termasuk mengambil resiko cara konfrontatif serta memiliki daya tahan berunjuk rasa dalam waktu yang lama. Jika di Hong Kong, anak-anak mudanya menghadapi represi rezim komunis di Beijing saat memberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional, anak-anak muda di Thailand menggugat legitimasi rezim junta militer dan bahkan menuntut reformasi monarki. Isu monarki merupakan isu sensitif di negara itu. Monarki menjadi bagian dari identitas nasional di Thailand dengan Undang-Undang Lese-Majeste. Pengkritik kerajaan diancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Namun bagi anak-anak muda itu, isu sensitif tersebut tak lagi tabu, bahkan digugat secara terbuka. Seperti diberitakan harian ini, Kamis 22 Oktober 2020, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mencabut status keadaan darurat lebih cepat dari jadwal. Status itu ditetapkan pada 15 Oktober dan pada awalnya berlaku hingga 13 November. Melalui pidato, Perdana Menteri Prayut mengajak seluruh kalangan, termasuk pengunjuk rasa, menyelesaikan persoalan dengan jalur parlemen. Senin hingga Rabu 26-28 Oktober ke depan, parlemen menggelar sidang khusus membahas krisis politik saat ini. Namun, anak-anak muda dan aktivis pro-demokrasi bergeming dengan 3 tuntutan awal: pengunduran diri Perdana Menteri Prayut, amandemen konstitusi, dan reformasi monarki. Sudah sepatutnya suara mereka didengar dan dipertimbangkan jika ingin krisis politik di Thailand berakhir. Anak-anak muda itu tidak buta politik. Mereka menyaksikan sendiri sepak terjang Perdana Menteri Prayut, dari memimpin kudeta tahun 2014 hingga bercokol di puncak kekuasaan setelah pemilu 2019. Dimuluskan konstitusi dan yang menyetapkan penunjukan 250 anggota Senat oleh Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban atau NCPO, pimpinan Prayut. Dengan jabatan 5 tahun, Senat yang berperan mengantarkan Prayut ke kursi Perdana Menteri bisa kembali memilih Prayut setelah Prayut menyelesaikan 4 tahun periode pertamanya. Gugatan reformasi bukan membubarkan. Monarki didorong oleh kecenderungan Raja Maha Vajiralongkorn yang naik takhta 2016 hingga mengubah monarki konstitusional di Thailand menjadi monarki absolut seperti era sebelum reformasi 1932. Di bawah Raja Vajiralongkorn, monarki berupaya mencengkeram kekuasaan lebih besar di bidang politik, keuangan, dan militer, yang tidak pernah terjadi di era ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, yang karismatik dan dicintai rakyatnya. Di mata anak-anak muda dan aktivis pro-demokrasi, raja mestinya berdiri di atas semua golongan dan yang terpenting tetap berada di bawah konstitusi. Sekian berita kali ini, sampai jumpa dan selamat pagi.